position kali ini MVP di arah bottom lane, Profesor. Iya, entah kenapa melihat tim fight yang barusan aku lebih terkejut ketika Fight Chicken dan Shark ya. Itu benar-benar narik Potato-nya karena Ultimate Potato kan ngedash banget kan sampai dengan targeting. Tapi untuk sekarang harus lebih berhati-hati lagi. BTK nggak boleh terpick off. Oke, Mobazin, gak ada yang tahu dia di belakang sana bakal menuju ke arah seorang CPL. Retribution telah dikeluarkan, damage-nya terlalu besar untuk Retribution-nya. Tapi ternyata Mobazin dia udah belajar dari kesalahan. Gak mau sembarangan ngejulurin lidahnya, memilih dengan sabar untuk di momentum yang tepat. Ya, dan ini benar-benar tugas berat juga sih untuk seorang Gear yang harus mengacak-ngacak pastinya. Pergerakan dari anak BTK dan dia lebih mengincar selalu ke arah Parsyanya. Dan gimana caranya untuk war atau team fight yang lebih rapih lagi pastinya dari anak BTK. Terutama kita lihat juga dari Shark yang menurut gua ini dari tadi karena Sharknya sih yang ngebuat team fightnya itu lebih pusing lagi untuk anak-anak EVOS SG. Gimana caranya dia menggunakan guiding wind-nya, Aegis-nya, dia gunain ultinya juga, Striking Eagle yang mau ditabrak kemana. Plus, gimana caranya untuk Fight Chicken dan Zia menjaga posisinya untuk memberikan damage kepada anak-anak EVOS Singapore. Alright, masih memasuki menit yang ke-18. Hard game untuk kedua belah tim. Iya ya. Di menit yang ke-18 kan. Asik banget loh ini. Iya, mereka tidak mau terlalu terburu. Di satu sisi, BTK mereka belum bisa menemukan celah kecil untuk menemukan EVOS SG. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki dari seorang Mobazin, mereka lebih memilih untuk sabar. Sedangkan dari EVOS SG, mereka walaupun sedang unggul, tapi mereka belajar dari kesalahan di mana mereka terlalu memaksa dapetin poin banyak, tapi ternyata itu bukan hal yang baik, Profesor. Iya, makanya kali ini apakah bakal dimaksimalkan dari segi split push karena tidak ada yang sadar sepertinya hanya Fight Chicken saja sendirian. Apakah bakal jadi 1v2 situation? Oke, tidak defend harusnya. Ini seperti acara MPL Filipina tampaknya ya, bukan entry ya. Benar-benar lebih sama-sama nge-slow aja, face-nya tuh benar-benar lambat banget. Sama-sama berhati-hati, ini sangat dipikirkan juga untuk setiap team fight yang dilakukan. Dan bahkan split push-nya juga benar-benar ini gimana caranya setiap player untuk memikirkan team fight-nya mau kayak gimana. Tapi mereka juga harus mikirin, ini turret gue bakal di-split atau kagak nih? Lane gue bakal di-split sama musuhnya atau kagak? Dan itu dia yang benar-benar harus diperhatikan. Sedangkan udah ada Immortality dan CCTV dari Bapak Lord kali ini sudah hadir ke lane Afghan. Dan itemnya udah mulai respect dari seorang Mobazin. Dia membuat satu buah Radiant Armor yang bisa untuk menahan damage dari Sheila dan juga Potato tentunya. Ya seharusnya nih nggak usah buang waktu buat ngejar gear sih saran gue ya. Karena berkali-kali juga dari BTK tuh sempet ngabisin waktu buat ke gearnya. Ini tinggal gimana caranya mereka untuk fokus ke map awareness-nya karena gearnya itu lagi-lagi mulai nge-distract juga di arah bottom lane-nya. Hey, halo? Ada yang defend. Belum ada yang defense. Satu minion ke inhibitor turret. Kali ini langsung menuju ke arah belakang dari Victor DKK. Sepertinya karena tidak adanya celah kecil dimanfaatkan EVOS SG, ini adalah saat yang tepat untuk mereka melakukan team fight karena tidak ada satu buah Victor. Victor terlalu jauh, Pedal Sector dikeluarkan, masih terlalu terburu-buru, turretnya tetap pecah tanpa adanya Victor di arah Bitlord karena di team fight tidak cukup baik. Victor datang, Lord berhasil diamankan dan ini akan menjadi sedikit bencana untuk tim BTK. Wah, ini sih sedang bencana sih benar-benar ketika gearnya aja. Gearnya nggak melanjutkan push ke arah turret bawah, tapi lagi-lagi ya lane bawah kayaknya MVP-nya selalu minion dari kedua tim. Iya. Bedanya adalah EVOS SG yang lebih untung ini. Sebenarnya sadar nggak sadar Fight Chicken juga dapetin top lane-nya dari EVOS SG. Cuma bedanya adalah untuk inhibitor ini lebih rugi banget karena udah kebuka. Dari segi chance defense-nya juga makin lebih dipersempit lagi. Dan bakal jadi PR juga buat Mobazin gimana caranya dia memaksimalkan high ground defendernya cuma Zia sekarang atau bahkan Fight Chicken dengan Bennett Rage-nya nanti dengan meriamnya. Tapi apakah itu cukup untuk membendung semua damage dari EVOS SG? Wah, harusnya itu sih tidak cukup ya. Tapi di depan sana udah ada satu buah Windtalker. Mobazin masih berada di gas belakang. Ada sektor dikeluarkan kriminal dari mid lane, tapi mereka masih memiliki satu buah damage yang besar dari EVOS SG, yaitu Buffalo terhormat dari bottom lane yang udah siap standby on position.
menuju ke inhibitor di arah mid. Dengan cukup cepat, para minion masuk dan bahkan menghancurkan inhibitor. Lihat, tim BTK, mereka bahkan harus menggunakan satu buah naganya. Victor menuju ke arah belakang. Damage yang nggak bisa dibendung kembali. Ward manipulation. Dan bahkan Dominant Blast di sisi lain membuat BTK harus hilang di game yang kedua. Wow. Ini benar-benar entah apa yang terjadi dan bahkan kayaknya salah perhitungan juga untuk tim fight yang terakhir. Ketika mereka melupakan untuk ngedefend ke arah Lord dan fokus di arah mid-nya. Mereka harus kehilangan momentum mereka untuk membersihkan lane-nya, membersihkan area untuk mereka anak-anak EVOS SG nge-push. Dan tidak ada yang berhasil untuk ngedefend. Gila, ini match yang benar-benar kedua tim sih menurut gua Kotak banget. iya. Karena gini, sebenarnya tadi kalkulasi terburuknya adalah Giri itu udah pasti bakal join team fight karena dia pakai Benedetta. Yes. Sebenarnya ya, worst case-nya. Worst scenario dari BTK adalah emang mereka akan tetap kehilangan bottom turret-nya. Itu worst scenario yang udah pasti. Pertanyaanku adalah kenapa Victor melakukan decision making yang sebenarnya dia udah tahu dia kalah rotasinya. Ya. Bahkan even though dengan menggunakan Black Dragon Transformation, dia tetap bakal kalah dari mobilitasnya seorang Benedetta. Benedetta punya dash, dia juga bisa lebih mengendalikan dari Cyclone Eye-nya. Ingat, satu Cyclone Eye itu bisa ngebantu dash dia juga. Jadi dari gear-nya udah tahu perhitungannya. Makanya dia nggak pernah ngambil Cyclone Eye di arah jungle dekat dekat dari purple buff-nya milik dari Mobazen. Dan itu yang menurutku jadi momentum ya untuk teman-teman dari EVOS SG dengan memaksimalkan mereka punya Benedetta yang emang sekarang udah jarang banget digunakan. Ya. Bahkan sekalinya digunakan untuk 3 kali di M3 itu 0%, belum ada kemenangan sama sekali dan ini pecah. Berarti 25% win rate untuk Benedettanya. Cuma masalahku di sini adalah bagaimana decision makingnya aja sih. Kayak mereka tuh sebenarnya bisa gitu loh untuk maksain team fight 5 lawan 4. It's okay untuk menumbalkan satu dari inhibitor turret di arah bottom lane, tapi mereka bisa gitu loh untuk mendapatkan Lord. Dan kalau bisa ya, itu gimana caranya biar mereka tuh mundurnya rapih. Jadi tidak ada yang ke trade kill sama sekali. Pas gearnya datang pun kalau bisa ya hanya disengage aja. Jadi mereka bisa fight 5 lawan 5 dan Lordnya itu akan menuju ke arah bottom lane karena tadi itu top lane itu belum pecah. Alright. Itu doang sih cara celah yang benar-benar kecil banget dari BTK. Sama aku juga setuju sama Cornet, dia bilang di mana dari BTK masih belum power dengan hero barasnya karena banyak banget sedikit minor mistake yang dilakukan yang ternyata membuat Atau decision yang kurang wise mungkin. Ya. ya, dan membuat tim BTK harus mengakui kekuatan dari EVOS SG di game yang kedua. Dan buat kalian semua yang belum nonton di Nimo TV, aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk kalian download Nimo TV, Yes. langsung nonton di sana karena kalian bisa nobar bareng dengan streamer kesayangan kalian yang cantik, yang ganteng, yang tampan, dan juga kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah, tentunya banyak kejutan giveaway dari Nimo TV. So, download sekarang juga. Jangan lupa untuk nobar bareng dengan streamer kesayangan kalian. Nobar bareng. Nonton bareng-bareng. Itu Nonton dia bareng-bareng. ya, makanya sambil kita tunggu nanti untuk di game yang ketiga karena Break satu sih sama, harusnya iya. Karena balik lagi ya, ada perbedaan sedikit ketika kita melihat dari match pertama dan match kedua. Match pertama itu kita bisa melihat kayak aksi baku hantam, Baku pukul. itu selalu terjadi. Tapi di game yang kedua, slow face, main otak, main makro, main map tuh semua dipertontonkan dan bahkan baku hantamnya tuh jarang loh. Ya benar, karena Gue padahal nggak main ya, tapi pala gue pening banget loh. Ya, gimana dari tadi gue pusing dibilang. Kayak gue make otak gue buat mikir dari draftnya, dari Iya. gameplay kayak lumayan pening. Lumayan pening ya. oke, Itu dia. Profesor silakan. Ini dia 21 menit game yang sudah kita mainkan karena balik lagi ya dari gearnya juga yang menjadi satu celah atau satu titik dia tuh nggak bisa ditumbangkan tanpa adanya efek stun. Dan untuk burst damage-nya juga kayak cuma ada dari Zia doang. Untuk dari Fight Chicken juga dengan dealing damage per second-nya kayaknya belum mampu untuk menghentikan pergerakan dari gear yang dia bahkan udah punya satu immortality. Jadi dengan pergerakan dari gear yang fleksibel banget, dia mainin dari mappingnya. Kalau Lordnya di bottom lane dia mirror ke top lane pushnya. Kalau misalkan dari Lordnya ada di top lane dia bermain-main di bottom lane. Jadi dia benar-benar menjalankan wave minion atau bahkan laning phase yang jauh dari Lordnya. Karena tentu tidak akan ada team fight di arah sana tentunya, di arah bottom lane-nya. Chance dari BTK emang dengan itemization seperti ini cuma tinggal burst down gimana caranya EVOS SG dengan hero-heronya. Apalagi Potato, dia tahu untuk bermain split push
dia nggak bisa membawa Karina dengan itemization tank. Karena apa? Karena untuk eksekusinya nanti 4 lawan 5 atau 4 lawan 4 dia bakal kalah. Dengan apa? Dengan Barats. Makanya di sini kalkulasi dari segi damage-nya. Ketika kita tahu Karina itu udah di nerf dari pasifnya yang 11% jadi 8%, makanya lebih dimaksimalkan dengan beberapa skill yang